Oke, jumpa lagi gitu ya. Kemarin kayaknya waktu dulu nih teman-teman yang dari SIM ya, waktu itu ya, sepertinya kayak eh, beberapa nama masih ingat gitu. Oke, kita sekarang ketemu untuk di mata kuliah pemasaran jasa gitu ya, atau service marketing. Jadi eh, apa namanya, ketika mungkin ini juga relate sama bidang saya yang terutama ketika sekarang saya sedang mengambil S3 di Service Science gitu ya, terkait dengan itu. Nah, maka apa namanya, nanti kurang lebih kita akan belajar terkait dengan pemasaran jasa. Nah, kalau kita bicara tentang pemasaran jasa, kita juga nggak lepas dari namanya customer journey gitu ya, atau uh, perjalanan konsumen gitu ya, kalau kita ibaratkan mulai dari ketika kita membeli sampai dari mulai kita melihat-lihat produk gitu ya, atau kita mempunyai motivasi untuk membeli gitu ya, sampai dengan pada saat membeli gitu ya, dan kita akan melakukan evaluasi atau apa namanya, penilaian terhadap produk atau jasa yang kita punya seperti itu. Ya, produk di sini bukan berarti barang ya, tapi kita lebih ke sektor jasa seperti itu. Jadi, nah itu yang terjadi. Misalkan nih, contohnya ketika kalian pergi ke mau wisata gitu ya, misalkan mau ke Sun Moon Lake misalkan. Nah, di Sun Moon, nah ketika kalian mencoba, misalkan kalian tinggal di Taipei gitu ya. Nah, kalian akan mencoba mencari informasi. Kalau saya ke Sun Moon Lake dari Taipei, saya harus lewat mana? Terus di sana ada apa saja? Ya kan? Ini kalau kita wisata. Wisata itu kan salah satu juga sektor jasa. Nah, ketika kalian apa namanya? Ketika kalian mau uh, berwisata ke Sun Moon Lake, apa aja di sana, ada apa aja. Terus uh, atraksi-atraksinya termasuk juga dengan mungkin makanannya ya, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu juga transportasi ke sana, ya kan? Mungkin kalau dari Taipei kita bisa ambil misalkan high speed rail yang cepat sampai ke Taichung. Dari Taichung nanti ada bis di bawah high speed, itu ada bis untuk ke Sun Moon Lake. Nah, terus nanti dari situ sekalian beli yang pas harian itu ada. Jadi misalkan sudah termasuk dengan bis lokal, terus apa namanya, sudah termasuk dengan ini di Sun Moon Lake itu ada masuk ke boot itu ya, boot, terus nanti ada 3 berhentian. Nah itu termasuk di situ, terus termasuk ke uh, apa namanya, kereta gantung yang ke Aboriginal Museum itu ya kan, Formosa Aborigin itu ya, kereta gantung ke sana aja. Tapi tidak termasuk tiket masuk untuk ke Formosa Aboriginnya. Nah, seperti itu. Jadi, kalian akan mendapatkan kira-kira seperti ini. Nah, ketika kalian melakukan evaluasi semacam itu, ya, maka konsumen itu akan membangun suatu ekspektasinya. Ya, wah, nanti saya kalau misalkan saya ke Sun Moon Lake, saya akan dapat nih pengalaman-pengalaman tertentu gitu ya, dalam artian saya dapat ini, dapat itu gitu ya. Saya nanti bisa berwisata di sini, berwisata di situ. Nah, setelah apa namanya? Setelah kalian mendapatkan itu gitu ya, kalian akan mengalaminya di sana. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa sesuai dengan ekspektasi, ada beberapa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi, konsumen mengkonsumsi jasa jasa wisata di Sun Moon Lake. Nah, setelah itu, maka setelah apa yang terjadi di sana, maka nanti ketika kalian pulang, kalian akan melakukan evaluasi. Ya, secara evaluasinya mungkin
bisa tidak secara langsung gitu ya, tidak itu, tapi mungkin diceritakan ke teman kalian. Ya, misalkan diceritakan ke yang lain. Aku tadi ke Sun Moon Lake naik ini bla 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 bla. Atau kalian tulis di review di Google Review misalkan. Ya kan? Sekarang kan ada. Atau di selain Google Review, misalkan kalian bisa ke TripAdvisor ataupun beberapa yang menunjukkan itu gitu ya. Nah, itu salah satunya. Ya kan? Nah, setelah itu, di situ nanti teman-teman yang lain yang mau wisata gitu atau grup Facebook misalkan. Nah, teman-teman yang lain yang mau wisata ke situ akan membaca review-review dari kalian. Oh, ternyata ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau nggak suka ini karena ini, dan seterusnya. Nah, maka itu akan membangun ekspektasi lain lagi ya dari konsumen lainnya. Nah, semacam itu yang terus bergulir, ya kan? Ya, apalagi sekarang dengan adanya sosial media. Misalkan bisa diupload di Facebook, kalian tulis di halamannya atau upload foto. Ya kan? Upload foto di upload foto untuk perjalanan kalian di Sun Moon Lake atau foto-foto di danaunya atau kalian foto di beberapa tempat kereta gantungnya atau di mana. Nah, itu akan membangun konsumen lain untuk mencoba gitu ya. Maka di sini ada sekarang yang namanya yang sering dipakai itu adalah influencer. Ya kan? Sekarang banyak influencer ya. Dalam artian dia bukan selebritis, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi dia mempunyai banyak pengikut atau follower. Ya, istilahnya seperti itu. Ya, kayak di Twitter ataupun di Instagram mungkin ya, seperti itu. Ya, atau di TikTok gitu ya. Sekarang kan yang lagi TikTok seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Ya, dan beberapa perkembangan teknologi yang ada sekarang mengubah seseorang pola konsumen yang ada, pola konsumsi yang terjadi. Tapi basicnya adalah tetap sama. Mulai dari on-site ataupun pada saat mengkonsumsi, purchasing gitu ya, ataupun on-site kalau turis gitu, dan setelahnya, postnya gitu ya, post experience-nya, seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang TikTok gitu ya, sekarang lagi model atau lagi tren itu adalah live istilahnya live purchase atau seperti itu. Jadi ada influencer yang terutama di Tiongkok juga lagi booming, di Indonesia juga beberapa, di Taiwan juga kayaknya lagi ada beberapa yang mengadopsi seperti itu. Tapi dia live-nya kadang di Facebook atau kadang di TikTok. Tapi TikTok di Taiwan kan di-block ya, seperti itu. Nah, itu apa yang terjadi semacam itu. Nah, itulah terjadi beberapa yang akan kita coba kulas gitu ya terkait dengan itu, dan nanti akan saya tambahkan beberapa fenomena yang terjadi dengan adanya teknologi. Dengan adanya teknologi baru, maka itu akan membantu gitu ya, akan membuat akan membuat menjadi orang menjadi lebih dengan cara lain seperti itu, dengan gaya lain atau dengan pola konsumsi yang lain ya, seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas seperti itu ya, terutama sekarang beberapa teknologi yang lain yang mungkin kedepannya akan mengubah pola konsumsi seperti itu ya, terutama di sektor jasa, termasuk dengan retail ya, termasuk dengan pola konsumsi di online seperti itu. Sekarang tidak hanya kita bicara tentang online, tetapi sekarang tren yang lain itu adalah omnichannel atau online dan offline disinkronkan seperti itu. Ya, jadi pola-pola yang baru dengan adanya teknologi
maka itu akan membantu atau membuat customer experience-nya menjadi berbeda. Semacam itu. Oke. Nah, itu yang ada, yang bisa kita lihat gitu ya dari perkembangan-perkembangan yang perkembangan teknologi yang sekarang seperti itu. Nah, sebelumnya gitu ya ada beberapa aturan yang sudah saya terapkan. Mungkin kalau dulu SIM pas teman-teman mungkin belum gitu ya, karena kalau nggak salah ini yang masih dulu belum hari Minggu ya, masih belum jadwalnya masih rutin, belum rutin Minggu, tapi kita bisa atur sesuai aturan kita, sesuai kesepakatan kita kayaknya. Betul ya? Kayaknya dulu pas teman-teman yang ini gitu ya. Semester berapa ya ini ya? Semester 7, Pak. 7 ya? Oke. Berarti betul ya, dulu SIM-nya yang waktu kita masih malam-malam ya? Atau udah? Enggak sih, masih udah web hari Minggu, Pak, waktu itu. Oh, udah ya? Oh, berarti yang pertama Iya. ya kayaknya ya, waktu itu ya. Iya. Oke. Nah, itu yang terjadi. Nah, nanti mungkin akan berkaitan dari situ. Jadi, kalau pemasaran itu berkaitan dengan bagaimana kita bagaimana kita meyakinkan gitulah istilahnya, meyakinkan pelanggan agar mau membeli produk kita, tapi dengan terutama untuk pembelian sektor jasa. Tapi kalau SIM itu kan bagaimana teknologi mengubah operasional dari perusahaan. Jadi di dalam, ya kalau ini adalah keluar. Bagaimana teknologi bisa digunakan nanti tidak hanya serta-merta teknologi, tapi juga beberapa konsep yang ada untuk meyakinkan pelanggan seperti itu, terutama dengan beberapa teknologi-teknologi yang baru gitu ya. Jadi nanti itu sisipannya seperti itu. Saya karena ini juga berkaitan dengan beberapa yang saya pelajari seperti itu. Jadi nanti beberapa hal yang baru mungkin bisa kita diskusikan seperti itu. Oke. Terus untuk aturan main berarti sama gitu ya. Yang pertama, mungkin saya share screen aja. Oke, bisa screen ya, saya lihat ya. Nah, yang pertama itu jelas itu adalah seperti biasa, saya selalu update di si layar atau LMS kalau yang lama gitu ya. Modulnya tetap pakai pemasaran jasa ini gitu ya. Modul dari UT sebagai bahan acuannya kita. Terus untuk seperti biasa ada tiap minggu kita akan membahas terkait dengan diskusi-diskusi seperti itu. Ya, ini kok kalian sudah ini nggak bisa dibuka ya. Nah, tiap minggu ada diskusi semacam ini yang akan saya selalu update gitu ya. Yang pertama ada mungkin sekitar 15 paling sekitar 10 menit bisa teman-teman jawab gitu dengan menggunakan si layar. Nah, ini nanti teman-teman mungkin lebih ke arah praktikal gitu ya, pengalaman-pengalaman atau mungkin tren-tren yang sekarang sedang banyak gitu ya. Nah, yang di diskusi pertama ini saya mencoba untuk menyoroti peran dari influencer ya, peran influencer dalam melakukan pemasaran jasa. Misalkan nih beberapa yang terjadi adalah misalkan ada beberapa food blogger atau food vlogger. Ya, kalau kalian teman-teman pernah lihat itu adalah kalau kita lihat di Facebook
Itu salah satunya Chopstick Traveler itu. Nah, ini adalah bukan selebritis gitu ya, bukan selebritis dalam artian yang awalnya, tapi dia melakukan review pergi ke beberapa tempat gitu ya, terus mereka lakukan review untuk makanan-makanan, termasuk di Indonesia, termasuk di mana-mana, di Taiwan pernah, di Filipina pernah gitu ya. Ya, ini salah satunya. Dia pergi kemana-mana terus melakukan review. Nah, pernah pemerintah Taiwan itu memanggil dia sebelum mau buka untuk karantina. Waktu itu pernah memanggil dia untuk mempromosikan makanan Taiwan seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Maka di sini ada fotonya dia one on one kan. Nah, ini adalah salah satunya. Ya. Jadi ini adalah peran dari influencer. Ya. Jadi untuk melakukan review makanan dan merekomendasikan kepada orang agar nanti ketika orang melihat videonya atau melihat fotonya gitu ya, maka nanti akan mencoba untuk tertarik mencobanya. Ya, kalau di Taiwan saya kurang paham banget ya. Mungkin teman-teman mungkin lebih paham. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa food blogger seperti itu gitu ya di Indonesia. Ya, ataupun yang sekarang juga ada beberapa kalau selebritis yang terjun jadi influencer seperti Baim Wong ataupun mungkin dari Rans Entertainment dan lain-lain. Ya, itu banyak terjadi semacam itu. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi mereka itu bukan selebritis, tapi mereka adalah orang yang mencoba memasarkan suatu jasa. Ya, nanti kadang ada beberapa produk yang dimasukkan gitu ya. Misalkan, oh ini review semacam ini ataupun lainnya. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi, apakah Anda sering melihat video influencer yang menawarkan jasa gitu ya? Nah, terus jika ya, sebutkan apa produk itu. Nah, terus apa perannya dalam menawarkan jasa? Ya, seperti Maaf itu. Pak, memotong waktunya sebentar Pak. Kalau Yuk. di tempat saya ini diskusinya belum dibuka ya Pak. Apa benar yang lain juga sama atau tempat saya sendiri? Oh, nggak bisa. Coba tak lihat saya ya. Settingannya ya. Soalnya gini Pak, kalau di tempat saya ini kan kemarin ya Ah, mata kuliahnya itu nggak tertampil semua, nggak ada mata kuliah sama sekali. Saya sudah menghubungi UT tapi sampai sekarang nggak ada perubahan sama sekali. Jadi saya mau ngisi diskusi juga bingung caranya bagaimana. oke. Kalau dari teman-teman yang lain? Sama, Pak. Tidak bisa dibuka. Oh iya. Testif kan kadaluarsa itu Pak. Iya, udah. Coba. Kalau sekarang saya extend ya. Ini kan nggak saya enable ya. Harusnya nggak masalah. Kalau sekarang? Bisa nggak? Nggak saya lock tuh. Nggak ada. Udah. Bisa nggak kalau yang sekarang? Kalau tempat saya masih belum bisa Pak. Kok Tetap ada? sama, Pak. Kadaluarsa. Ya seharusnya kan kalau di tulisan diskusi itu kan ada link yang tertaut ya Pak. Kalau di sini kan kalau dilihat kan tulisannya samar-samar, berarti kan linknya belum tertaut di diskusi tersebut. Oh, coba. Berarti di mananya lagi ya? Biasanya cuma itu tuh yang saya biasa lakuin.
Nih udah Junya udah ada. Udah itu. Coba nanti saya tanyain lagi ya. Apa nanti tanyain. Kalau misalkan masih belum bisa. Kalau yang diskusi kedua, apakah bisa? Misalkan saya post. Yang diskusi 2 bisa nggak? Ini malah nggak ada. Bisa. Yang diskusi 1 mungkin atau sudah lewat atau. Kalau yang diskusi 2 Sama saja, Pak. sama. Pak. Sama, Pak. Tetap nggak bisa juga ya? Tetap nggak bisa semua. Oh, Diskusi 1, 2, 3 nggak bisa dibuka, Pak, semua, Pak. oke. Ya berarti nanti coba. Kalau materi masuk nggak? Kalau materi masuk sih, Pak. Tapi kalau diskusinya nggak masuk gitu. Oh. Ini ada tulisan ini, misal. Tapi nggak tahu ngubah di sini. Oh, atau ini ya. Dah, coba kalau sekarang. Nggak ada restriction. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oh, berarti tadi restrictionnya, aturan restrictionnya itu mungkin. Diskusi 2 juga sama ya, berarti ya. Berarti saya harus settingannya saya ganti. Iya, diskusi 2 juga, Pak. Dah, Baru diskusi 1 yang ini. sekarang coba. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, berarti Iya. itu aturan. Berarti nanti saya kalau buat ada restricted-nya itu. Oke. Nah, itu ya nanti silahkan nanti akan saya nilai dari situ untuk tugas partisipasi salah satunya gitu. Itu seperti biasa dulu juga SIM juga saya terapkan itu. 5 menit paling untuk ngisi itu nggak lama lah, ceritakan tentang biasanya pengalaman atau topik-topik terkini seperti itu. Mungkin yang kaitannya ada influencer atau apa gitu ya, yang berkaitan dengan pemasaran jasa. Bentar, saya tak jas. Oke, nah itu terus yang kedua seperti biasa nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau komentar atau ketika kita berdiskusi semacam itu nanti akan saya catat namanya ya, silakan nanti keaktifan di selama tutorial seperti itu. Jadi saya inginnya biar mata kuliah ini tidak hanya
mendengarkan tutorial seperti itu ya, tapi kalian juga berpartisipasi dalam dalam diskusi seperti itu ya. Itu terus kalau untuk tugas tetap sama sesuai aturan, itu 3 kali nanti akan diberikan. Untuk tugas ke-1 itu pada pertemuan ketiga, terus untuk tugas kedua itu pada pertemuan ke-5, dan tugas ketiga itu pada pertemuan ke-7 ya. Saya juga masih sama aturannya, nanti kalau dikumpulkan 1 minggu sesudahnya. Tapi biasanya nanti soal tugas itu saya biasa bisa upload sebelum pertemuan ketiga. Jadi kalau mau dicicil, mau nyoba kerjakan juga bisa dulu gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di pertemuan ketiga, pertemuan kelima atau pertemuan ke-7 bisa ditanyakan seperti itu ya. Terus sepertinya kemarin ketua kelas Mbak siapa? Suci ya, ketua kelasnya ya. Siapa sih? Iya, Pak. Betul ya. Itu udah bikin grup lain ya. Iya, Pak. Oh Itu ya. udah masuk ke WhatsApp. Nah, kita diskusi kalau ada apa-apa juga di situ gitu ya. Kalau ada mau pertanyaan atau mau ada komentar atau apa terkait dengan materi dan lain-lain, bisa di situ juga nggak masalah. Nah, itu nanti juga bisa digunakan untuk diskusi. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ngupload atau bertanya, terus ada timbal balik dari teman-teman yang lain gitu, nah itu juga masuk ke keaktifan gitu ya. Saya anggap itu sebagai salah satu keaktifan. Jadi akan saya rekap juga itu sebagai keaktifan di tutorial web seperti itu. Gitu ya. Nah, itu nanti dari Pak, situ, terima kasih, Pak. dari situ nanti saya ambil dibagi per kuadran. Biasanya nanti 25% yang pertama, top 25% itu nanti nilainya maksimal untuk keaktifan. Terus 50% itu dari 25 ke kuadran 2 itu nanti mungkin 75% itu dapatnya. Seperti itu. Jadi kalian berusaha untuk aktif seperti itu. Ya. Oke. Itu untuk penilaian. Terus untuk RAT seperti biasa, ini kita ada 8 kali pertemuan gitu ya. Semuanya ini tutorial web kebetulan. Dan nanti tapi di modul itu saya lihat itu ada 9 modul gitu ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang bisa kita manfaatkan gitu untuk digabungkan seperti itu. Jadi itu terus rekaman saya akan selalu sediakan ya, rekaman untuk setelah nanti akan saya upload di YouTube seperti biasa. Terus nanti bisa teman-teman akses kalau misalkan membutuhkan seperti itu. Oke. Itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanggapin dulu. Gak ada. Nah, ini minggu pertama kalau dari sesuai dengan yang di modul juga gitu ya. Itu yang pertama itu adalah perspektif pemasaran jasa gitu ya. Terus yang kedua itu adalah perilaku konsumen gitu ya. Terus maka di sini tentang perspektif baru pemasaran jasa gitu ya. Terus yang kedua itu adalah perilaku konsumen atau customer behavior ya. Terus yang ketiga itu marketing mix ya, itu 7P ya, place product place product promotion lupa saya, yaitu 7P. Terus
dulunya 5P tapi ada yang menyebut menjadi extension jadi 7P. Terus habis itu juga bagaimana menyeimbangkan antara permintaan dan kapasitas produksi di keempat gitu ya. Dan juga peran karyawan pada jasa gitu. Maka ini juga penting, misalkan ketika kita datang ke hotel ataupun mungkin ketika kita naik pesawat gitu ya dari Taiwan ke Indonesia atau dari Indonesia ke Taiwan. Nah, di situ ada peran steward atau pramugara ya dalam melayani teman-teman. Misalkan naik Eva Air atau naik China Airlines dari Taipei ke Jakarta atau yang di Kaohsiung biasanya kadang naik Cathay Pacific ke transit di Hong Kong misalkan. Nah, itu adalah salah satunya ya. Jadi bagaimana bagaimana itu bisa berperan dalam sektor jasa seperti itu. Oke. Nah, terus yang terakhir, yang modul kelima berikutnya itu adalah bagaimana membangun relationship atau relasi antara konsumen gitu ya, untuk ke konsumen, bagaimana konsumen juga membuat menjadi loyal ya, loyal dalam artian mau menggunakan lagi produk itu. Ya, mau menggunakan lagi jasa tersebut seperti itu. Ya. Jadi ada consumer relationship-nya. Misalkan ketika kalian berkunjung ke berkunjung ke wisata, terus tempat wisata itu menawarkan tertentu lagi untuk membuat kalian gitu ya mau mengunjungi untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali dan seterusnya. Ya, jadi itu yang akan bagaimana kita membuat relationship-nya seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah kualitas dari jasa ya serta produktivitas. Ya, kita akan berbicara terkait dengan kualitas dari suatu jasa atau service quality. Terutama ini mungkin ada beberapa yang pakai framework-nya Parasuraman. Ya, terkait dengan serve qual misalkan. Ini adalah itu. Terus ini adalah yang tidak kalah penting, itu adalah service failure dan service recovery. Artinya adalah ketika ada komplain, ya kegagalan pelayanan, ya ketika ada komplain ataupun kalian ada, misalkan kalian pesan makanan di restoran, tapi ternyata di restoran tersebut ada ada kecoaknya atau ada lalatnya atau tertentu dan lain-lainnya. Ya, banyak hal. Misalkan seperti itu. Atau kalian pergi mau pulang ke Indonesia atau mau berangkat ke Taiwan misalkan, terus pesawatnya delay misalkan. Nah, apa yang terjadi seperti itu? Bagaimana kita bisa membuat konsumen agar tidak merasa sakit hati gitulah istilahnya ya. Seperti itu. Oke. Terus dan yang selanjutnya adalah dampak finansial dari pelayanan yang berkualitas. Ya, jadi bagaimana kita menjelaskan kualitas dari jasa dan efek terhadap finansialnya, termasuk dengan balance scorecard. Balance scorecard itu ada di modul 9 sepertinya. Jadi nanti akan dimanfaatkan di situ gitu ya. Digunakan untuk menggabungkan di situ. Oke, itu yang kurang lebihnya pembahasannya gitu ya. Jadi sambil tadi tetap aktif seperti biasa, seperti kayak waktu dulu SIM itu.
Jadi kita nanti ada diskusi. Ya, jadi kelasnya lebih hidup biar nggak teman-teman nggak bosen juga hanya dengerin saya seperti itu. Apalagi kalau tutorial web seperti ini kan, kalau kita nggak ketemu secara langsung, ya hanya lewat layar gitu ya. Dan banyak distraksi-distraksi yang terjadi itu pasti ada. Oke, itu ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan dulu mungkin atau apa? Sama saya juga akan tambahkan beberapa, yaitu tadi teknologi-teknologi, misalkan sekarang hotel itu ada hotel robot misalkan gitu ya. Apa yang pernah ada dan di Jepang ada, di Taiwan juga ada. Di Taiwan itu juga ada di Taichung ya, dekatnya apa itu night marketnya Fengxia gitu ya. Nah, misalkan seperti itu ada hotel robot di sana, misalkan itu kan juga termasuk jasa, di mana tapi tidak ada atau minim sekali penggunanya, minim sekali karyawannya. Nah, misalkan, nah kalau ada terjadi semacam itu, bagaimana? Oke, oke itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut gitu ya. Itu adalah kita lanjut materi. Yang pertama, kita akan melihat apa itu jasa. Yo, kalian mungkin bercerita, boleh di Indonesia ataupun di Taiwan, bagaimana ketika Anda melakukan konsumsi terhadap jasa. Ya, apa yang Anda cari ketika akan menggunakan jasa tersebut. Oke. Terus kualitas seperti apa yang Anda cari? Ya, dan bagaimana tanggapan Anda setelah menggunakan jasa tersebut? Serta apakah Anda ingin mengulangi menggunakan jasa itu lagi? Yo, silakan silakan boleh cerita share. Siapa aja bebas. Iya Pak, saya mau jawab Pak. Boleh, Halo. ayo Mbak Siti. Selamat pagi Bapak dan semuanya. Ya, Saya pagi. mau jawab. Jasa itu dari pengertian dulu ya. Yo, Suatu bentuk wujud perusahaan jasa. Suatu bentuk perusahaan yang kalau gimana kurang lebih tanpa tidak bisa dilihat, jasa itu sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Umpamanya perusahaan jasa salon potong rambut atau salon pijat gitu. Di situ kan kita tidak bisa menggunakannya, tapi merasakannya. Nah, yang diharapkan dari jasa ini, yang pertama, saya ingin merasakan kepuasan dari jasa salon ini. Anak lah, choice. Kalau saya ingin merasakan dari salon jasa ini, rasanya itu apa? Ingin merasakan kepuasan gitu. Terus pelayanannya itu ramah enggak gitu. Hasilnya bagus tidak. Nah, kalau selama saya menerima data tersebut dan pelayanan yang bagus, hasilnya yang terbaik, terus hasil akhirnya saya akan mengulangi ke salon tempat tersebut. Jadi kalau lebih ringkasnya, data itu sebuah sesuatu yang kita tidak bisa menggunakan tetapi dirasakan gitu. Kata-katanya bingung Pak, iya gitu intinya. Oke. Terus? Iya, tidak bisa dimakan atau digunakan tetapi cukup dirasakan. Contoh perusahaan jasa misalnya
salon gitu, itu kan namanya perusahaan jasa. Iya. Terus misalkan servis mobil, bengkel mobil, itu kan kita tidak bisa menggunakan, tapi cukup dirasakan. Perusahaan jasa bengkel mobil, misalkan pelayanannya ini, bengkel mobil ini tuh hasilnya terbaik, terus harganya juga lumayan gitu. itu tuh ya ini kan itu dari perusahaan jasa itu, yaitu satu dari keramahan, kedua keramahan berarti pelayanan ya. Yang ketiga dari hasilnya itu bagus atau tidak. Nah setelah kita mendapatkan semuanya itu, feedbacknya apa? Kita akan datang kembali atau kita rekomendasikan ke orang untuk kita di tempat ini, kalau ini kita udah di ini bagus gitu. Itu Pak. Oke. Berarti itu ya yang terjadi. Nah, apa kalau mau memakai lagi seperti itu gimana, Mbak? Kalau misalkan maksudnya Apakah mau memakai menggunakan lagi atau mau merekomendasikan ke orang lain seperti itu? Itu kalau misalkan selama saya menerima dari jasa tersebut, hasilnya itu cukup ramah. Bukan dari pelayanan, berarti pelayanannya ramah, terus hasilnya baik, itu bagus, itu nggak mengecewakan. Nah, otomatis dari yang kita rasakan itu, kita pasti akan balik lagi gitu Pak. Atau kita merekomendasikan ke orang. Kalau hasilnya bagus, tapi kalau selama kita menerima itu, hasilnya tidak memuaskan, misalkan warnanya judes gitu, harganya tidak ramah gitu, harganya itu cukup mahal, tapi hasilnya tidak memuaskan, karena kita tidak akan kembali ke kita kali ya. Kita ucapin. Oke. Ya, begitu Pak. Ya, oke. Baik. Yo, good point itu ya, salah satunya yang sudah dibahas oleh Mbak Siti. Makasih Mbak. Iya Pak, sama-sama. Yo, yang lain yuk, silakan. Boleh cerita apapun itu. Mungkin perjalanan teman-teman masuk ke Taiwan, misalkan juga bisa, atau jasa kecantikan, misalkan. Tadi bebas sih. Jadi ketika Anda, yuk. Maaf Pak, boleh lihat itu tadi Pak PPT-nya Pak? Boleh, nih. Oh, kanu ya. Sorry, tadi tak lepas. Tadi lagi setting ini. Sambil. Dah. Sekarang, ini dengar suaranya kan ya? Suara saya dengar kan ya? Ada Pak. Oh ya udah. Ada Pak, Pak. Oke, yuk siapa? Boleh ceritakan misalkan pengalaman apapun itu, mulai mungkin beli makan di Taiwan ataupun apa gitu ya, silahkan. Atau pergi ke Taiwan kemarin waktu mau berangkat kerja ataupun seperti itu, boleh yuk. Selamat pagi Pak, mungkin saya pengen bagiin sedikit apa yang saya lakukan setiap bulannya gitu tentang jasa gitu Pak. Boleh. Halo Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya jasa itu adalah suatu tindakan yang ditawarkan dari pihak satu kepada pihak lain. Karena saya di sini PMI ya, pekerja migran ya gitu. Yang sering saya lakukan itu setiap bulan pastinya itu pasti kirim uang dong ke orang tua gitu Pak. Jadi saya itu menggunakan jasa pengiriman uang yang ada di Taiwan. Jadi kalau saya itu biasanya pakai ada 2 aplikasi. Ini Pak boleh pakai ngomong kayak gini nggak sih, kayak aplikasi sebut merek. Sebut merek. boleh. Kan reviewer juga kan ini kan. Nggak apa-apa kalau mau gitu. Tapi kan yang penting tenang. Atau nggak usah ya nggak apa-apa, terserah, sama aja sih. Bebas kalau itu. Ya kalau saya itu biasanya pakai aplikasi Toko Indo gitu Pak. Oke. Kenapa sih pakai aplikasi Toko Indo itu biasanya itu setiap kali kita udah transaksi bayar di kasir gitu ya, pasti hanya beberapa menit ya, mungkin 1 menit itu kayaknya pasti udah langsung masuk itu. Kemudian untuk kursnya juga menurut saya itu, saya kan ada 2 aplikasi, satu
Tokoindo, yang satu Kipai gitu. Untuk kursnya itu biasanya itu Tokoindo di atas 1 poin, di bawahnya Kipai gitu, Pak. Oke. Tapi memang bagus. Oke. Kalau misalkan kualitasnya menurut saya bagus. Kemudian apakah Anda ingin mengulangi jasa tersebut? Saya setiap bulan pasti selalu pakai itu ya. Kalau misalkan nggak Tokoindo ya Kipai sih. Oke. Nah, sebelumnya Mas, mau mungkin sambil kita biar apa namanya kita juga tahu. Sebelum pakai Toko Indo, misal apa aplikasi itu sudah mencoba berapa aplikasi? Dulu saya pertama kali datang ke Taiwan itu pakai Index, Oke. aplikasi Index. Heeh. Pakai aplikasi Index. Cuma waktu itu Index itu karena ARC saya itu habis gitu ya. Saat saya coba apply ARC yang baru itu nggak bisa. Jadi teman-teman saya coba nih Toko Indo, pengirimannya juga cepet gitu. Habis itu saya pakai Toko Indo. Tapi untuk Index pun menurut saya masih bagusan Toko Indo sih. Oke. Dari kursnya, kemudian dari kecepatan nyampainya, transfernya itu yang saya alami itu Toko Indo lebih bagus. Makanya sampai sekarang itu saya cuma pakai 2, kalau nggak Toko Indo ya Kipai. Kipai. Itu aja, Pak. Oke. Ya, berarti dulu udah pernah nyoba juga yang lain gitu ya. Udah. Oke. Index. Yo, bagus. Nah, ini juga boleh ini terkait dengan apa yang kita lakukan, pengiriman uang misalkan. Yo, yang lain silahkan. Ya, Makasih makasih, Mas Pak. Abdul. Ya. Pak, Saya saya boleh- Pak. Yo, silahkan. Mbak Suci ya. Ya Pak, Yo, silahkan. nama saya Suci Puspitasari. Selama saya di Taiwan, untuk pemasaran jasa yang saya gunakan itu biasanya untuk pengertian jasa sendiri ya Pak ya. Pengertian jasa itu produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau orang yang hanya dirasakan, maksudnya tidak bisa dipegang atau disentuh dan dapat digunakan untuk berulang-ulang. Oke. Nah, kalau untuk perusahaan jasa yang biasanya digunakan adalah kalau di Taiwan itu biasanya jasa pengiriman makanan seperti kayak Foodpanda Atau atau Uber Eats gitu ya. GoFood itu, Mbak. Ya. Nah, kualitas apa yang Anda cari dalam mencapai jasa? Kalau untuk pengiriman makanan seperti Foodpanda itu biasanya kan kita tinggal duduk di rumah, terus mereka tuh bisa kayak mengantarkan makanan yang kita pesan. Waktunya juga nggak lama, biasanya cuma kira-kira berapa menit, 15 menit atau setengah jam itu udah bisa sampai gitu, nggak perlu nunggu lama-lama. Untuk pembayarannya juga gampang, bisa digunakan transfer dan juga bisa dibayar secara cash. Oke. Terus tanggapannya gimana selama menggunakan Foodpanda atau Uber Eats, Mbak? Selama ini untuk pemakaian jasa Foodpanda itu memuaskan, kalau menurut saya ya Pak ya, karena mempermudah kita untuk pembelian barang. Jadi kita nggak perlu keluar, kita cukup duduk di rumah, apalagi pada saat pandemi ini, jadi kayak lebih function gitu Pak, praktis gitu. Lebih praktis ya. Oke. Terus apakah Anda ingin apa ingin ngulangin lagi menggunakan itu? Ya Pak, karena dirasa praktis tadi, maka kayak ada keinginan kayak ketagihan gitu Pak. Karena udah ngerasa praktis kayak pengen lagi, karena ini gampang, mudah, praktis, kita cukup di rumah aja, ya udah kita lapar, kita tinggal pesen lagi, karena kan itu kan aplikasi ada di HP, jadi kita tinggal kayak pencet-pencet gitu aja. Oke. Hanya pakai Mbak Suci hanya pakai ini Mbak, Foodpanda aja atau juga pakai Uber Eats? Biasanya sih Foodpanda Pak. Uber Eats juga ada, cuman lebih sering ke Foodpanda. Kenapa lebih milih Foodpanda daripada Uber Eats, Mbak? Karena aplikasinya punya Foodpanda. Tahu kira ada. Ya mungkin bisa dicoba untuk Uber Eats juga bisa, cuman untuk cuecin waktu-waktu dekat ini itu lebih ke Foodpanda Pak. Oke, berarti lebih banyak pakai untuk ke Foodpanda ya?
Ya, Pak. Oke. Mengalami kendala bahasa nggak Mbak awal-awal pakai Foodpanda? Enggak, Enggak. enggak, karena kan emang saya dari awal kan karena di sini udah lama ya Pak, kira-kira udah 8 tahun. Terus Heeh. habis itu dari tahun-tahun pertama itu udah emang saya itu kayak belajar bahasa Mandarin itu udah belajar terus gitu Pak. Cuman jadi ke sini-sini itu udah paham gitu. Oh, berarti Jadi nggak begitu ada pakai kendala. udah nggak ada kendala bahasa ya. Enggak ada. Oke. Terus kalau apa menurut Mbak Suci kan Foodpanda itu kalau nggak salah 30 NT ya pengiriman ya. Iya, setiap pemesanan. Pemesanan 30 NT kan. Itu Ya Pak. Enggak, Pak. Itu tergantung kilometer ya. tokonya, tergantung jarak juga, Pak. Heeh. Iya, iya. Mungkin ya kita katakan rata-rata lah. Rata-rata 30 sampai ya mungkin 30 sampai 50 itu dengan harga segitu menurut teman-teman apa ya? Worth it gak sih gitu? Atau kemahalan gak sih gitu? Value for money gak gitu? Karena tergantung sih ya Pak. Kalau misalnya kitanya berada di tengah kota, terus misalnya tempatnya itu nggak terlalu jauh dari tempat kita, maksudnya kita jalan kaki gitu bisa ditempuh gitu. Ya Mm, mungkin mikirnya agak mahal gitu ya Pak ya. mm, Cuman kan kalau tempat saya di sini itu untuk beli-beli yang kayak gitu tuh agak jauh gitu Pak, agak ke gunung. Jadi yang buat saya tuh kayak yang nggak apa-apa gitu. Oh, itu berarti kalau jauh gitu ongkos kirimnya mahal dong, Mbak. Ya nggak jauh banget. Cuman kalau jalan kaki kan capek. Nggak jauh banget, cuman kayak agak lumayan melosok gitu Pak. Nggak jauh banget, Oh, oke. agak Berarti dekat. jauh, maksudnya istilahnya agak di countryside mungkin lah seperti itu ya. Di desa, Pak, Iya, tempatnya. oh di desa. Istilahnya kalau apa di desa atau countryside gitu. Oke. Ya. Tapi mungkin kalau Nah, saya terus tinggalnya di tengah sebenarnya kota, mungkin ya langsung aja beli juga lebih murah gitu Mbak. Iya sih. Mikirnya Kalau mungkin kalau mahal kalau kita ada di tengah kota gitu. Iya benar kalau kalau. menurut saya Heeh. tergantung pribadinya masing-masing ya, Pak. Gimana Mas Ana? Misal kalau saya pribadi kan juga pengguna user Iya. Foodpanda dengan Uber Eats ya. Kalau saya kan tipe orang yang rebahan dalam artian daripada kita ngantri lama juga, asalnya panas-panasan udah dingin-dingan, mendingan kita pakai jasa aja gitulah. Tapi perlu diketahui juga ya kalau kita menggunakan jasa itu kita nggak cuma kepotong dari jasaannya juga, tapi sebenarnya harga di lokasi dengan harga di aplikasi juga beda jauh. Lebih mahal ya. Iya, sekitaran 25 sampai 30 NT bedanya itu. Oh, udah pernah Bedanya bandingin ya? sudah. Kan kadang Oh, gini, Pak. oke. Kita pernah beli pakai Foodpanda ya. Heeh. Karena di aplikasi itu tokonya bukanya jam 10, tetapi ketika kita datang ke lokasi jam 9 itu sudah buka. Sedangkan setelah saya bandingkan harga di aplikasi dengan harga di toko itu bedanya 15 sampai 30 NT. Terus kita masih Oh. dipotong lagi sama jasa pengiriman juga. Tapi tergantung personalnya masing-masing. Kalau orangnya itu asalnya nggak terlalu perhitungan, kasarnya sibuk lah atau apa ya, worth it kalau kita menggunakan jasa tersebut. Kalau kasarnya orangnya itu saya mau pergi sendirilah, kalau apa ya bedanya sedikit, kalau terus menerus kan lumayan juga, itu kan beda-beda orang juga sih Pak. Oke. Nah, ini iya sih ya. Terus pernah pakai ini nggak kalau beli misalkan farmasi atau beli belanjaan gitu-gitu? Pernah, Mas? Kalau belanjaan paling saya itu pakainya kayak yang food itu Pak, food ya, yang belanjanya kayak di PX Mart itu biasanya sama juga, beda harganya juga sama Pak, beda juga. Oh, itu juga sama beda ya? Di PX sama misalkan Beda, dengan harga di situ aplikasi beda juga ya? beda juga. Oke. Misalnya ya Pak, kita beli acaranya beli ayam lah ya, di aplikasi tulisannya 190, sedangkan di tokonya langsung itu sekitaran 168, 172 gitu biasanya. Ada bedanya juga. Oh, ada bedanya di situ ya. Tapi kalau kasarnya jarak lokasi kita ke lokasi toko tersebut jauh, memakan waktu lama, terus kita ngantri juga, kalau kita asalnya nggak ada waktu ya worth it sih kita menggunakan jasa tersebut. Tapi kasarnya kalau kita ada waktu, kita ngantri lama juga nggak apa-apa. Kita beli sendiri juga nggak masalah juga. Jadi Oh. tergantung masalah apa pribadinya masing-masing, penilaiannya bagaimana. Tapi itu kalau saya belum pernah sih kalau yang pakai apa untuk beli barang-barang gitu ya. Itu ada tonasenya nggak sih? Misalkan beli 5 cin sama 2 cin gitu, beda atau sama? Nggak ada Pak.
Nggak ada ya? Berarti nggak ada. tonnase Saya nggak berpengaruh ke harga penganu ya, cuma jarak aja ya. itu yang biasanya ya Pak, yang mengaruh itu biasanya ada produk-produk promo sih Pak biasanya itu. Hmm, oke, cuma itu aja ya. Tapi kalau kita beli Iya. 2 cin sama 10 cin katakan yang bedanya kan apa Kalau ya bedanya itu tergantung itu misalnya itu Pak. Kita beli tepung terigu 600 gram. Itu heeh, harganya heeh, 700, beda 100 NT. heeh. Terus ada promo nih. Misalnya beli beli dua dapat promo 200%, 20% itu termasuk potongan harga juga sih Pak kalau kayak itu. Iya Pak enggak sih Pak? Oh iya kalau itunya. Heeh, heeh. Ya saya kalau potongan harga langsung sih enggak, pasti paling diskon gitu sih. Tapi Oh, diskon itu hanya produk-produk tertentu atau user itu udah menggunakan lama aplikasi tersebut biasanya sih. oke. Berarti nganu ya, cuma itu aja diskon dari mereka ya. Tapi kalau Iya, untuk tonase nggak ada ya? Apa Tonase nggak ada beratnya Pak. nggak ada ya? Saya selama menggunakan nggak ada sih Pak. Kan selama pandemi ini dulu waktu karantina juga kan nggak bisa keluar kemana-mana juga kan. Jadi mau nggak mau pakai itu juga sih. Iya sih. Selama pandemi itu juga memang bantu ya aplikasi-aplikasi Ya. itu. Oke, makasih Mas Anang. Yuk, yang lain silakan. Kalau mau ada Saya yang juga ini Pak, yang mau boleh, ini ya. boleh, nggak apa. Yang pertama apa yang Anda cari ketika menggunakan jasa tersebut? Ya, saya akan berbagi pengalaman saya saat urusan visa Jepang kemarin ya, ke Oke. Jepang. Jadi saya cari pertama itu tergantung apa ya, kebutuhan saya. Karena waktunya terbatas, saya mencari pihak ketiga itu yang bisa membantu saya, dasarnya fast respon, cepat gitu, yang saya cari. Dan kualitasnya yang dicari kualitasnya pasti kualitas terbaik, ada bantuan dari awal sampai akhir, dengan harga yang bisa katakan nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu. Hmm. Jadi kemarin kan saya pernah menjalani internship ya Pak, di Jepang itu. Karena Oke. di sana itu saya kan tinggalnya di Hirosaki. Hirosaki itu di dekatnya Hokkaido. Sedangkan kalau kita perpanjang pergantian visa itu biasanya kalau nggak di Saitama sama di Tokyo. Oke. Uh, karena perusahaan saya itu kesannya nggak mau repot, namanya nggak mau ngurus ini itu. Mm-mm. Mereka tuh kasih pilihan, kamu mau ngurus sendiri atau dibantu pihak perusahaan. Kalau pihak perusahaan kan nanti potongannya dari selera kita kan banyak juga kan. Terus saya kan cari informasi lah dari teman-teman juga, dari review di Google, Instagram. Terus saya ada dua pihak ketiga, saya sebut merek ya Pak. Ada Mm-mm. Japan Visa Support sama Japan Visa Center. Dua itu yang paling populer. Tapi Mm-mm. setelah saya bandingkan dari kedua tersebut, perbandingannya gini, ada satu pihak ketiga ini yang membantunya itu asalnya nggak full dari awal sampai akhir, tapi ada satu lagi itu membantunya dari awal sampai akhir. Mm-mm. Bahkan saya gunakan kamarnya itu jemputnya itu bahkan di mana ini di stasiun Tokyo itu jemput di arahin ini gitu. Hmm. Beruntungnya lagi kan nggak semua orang Jepang itu bisa bahasa Inggris juga Pak. Iya. Jadi saya pilihnya pihak ketiga itu kesannya yang bisa bahasa Inggris juga. Dan kebetulan sekali di uh, pihak ketiga tersebut, jasa tersebut itu ada orang Indonesianya, jadi saya merasa terbantu lagi. Sedangkan di jasa yang lainnya itu nggak ada. Oke. Tanggapan saya dari penggunaan tersebut, salah kasarnya ya, kita dibantu dari awal sampai akhir, kita dari pengurusan dokumen, dari hal-hal yang kecil. Karena saya pernah play sendiri, saya ditolak. Jadi karena waktunya terbatas, mau nggak mau ya kita mau menggunakan pihak ketiga itu. Setelah perbandingan dua tersebut, saya kira ini yang paling bagus sih. Dengan budget yang segini, dengan kualitas dan pelayanan diberikan, ini yang paling bagus daripada yang sebelumnya itu tadi. Oke. Terus selain itu Mas Anang pernah berbagi ke teman atau siapa gitu Iya, yang mau bikin visa ke Jepang atau gitu? ya kita kan gini, kalau dia kan yang ini kan dia minta nanti share pengalaman kamu nanti di sosial media gitu kan. Mm-mm. Kebetulan follower Instagram saya juga lumayan juga, kebetulan saya share juga pengalaman di IG. Terus banyak sekali di teman-teman saya yang sekarang kerja di Jepang, yang mereka mau ganti visa dari misalnya dari Kensuse ke visa Tokute, dari visa Tokute ke visa engineering, dari visa Tokute ke visa student itu, oh menggunakan jasa yang ini ternyata lebih murah ya daripada yang ini ya. Katanya orang kan yang ini katanya nggak bagus ini gitu. Jadi tanggapan mereka lumayan bervariasi itu.
Oke. Overall saya rasa pengalaman saya kemarin tuh kalau di-share ke teman-teman saya juga memberikan manfaat juga sih, karena banyak sekali gini Pak, di sana itu kayak di Taiwan nggak beda jauh sih. Di sana kan ada juga ya, di Taiwan namanya kan agency ya, kalau di Jepang itu namanya kumiai. Heeh, heeh. Misal kita perpanjang bergantian visa di di agency itu misalnya di rupiah aja 2 juta, Mm-mm. pakai kumiai itu 2 juta. Kalau Mm. kita perpanjang mandiri itu cuma 800.000. Kalau kita perpanjang pakai pihak ketiga, nggak pakai kumiai, nggak perpanjang mandiri, itu cuma 1.200.000. Makanya ada jarak yang lumayan sih Pak, kalau rasanya Itu hampir kan 2 perpanjang. kalinya lebih ya, 2 kali Iya, lebih dikit ya. ya, kalau mandiri biasanya 800, Mm-mm. 800.000. Kalau pakai pihak ketiga 1.200. Kalau pakai kumiai itu 2 juta gitu. Mm. Rasanya kalau kita sana nggak bisa sendiri, pihak kumiai itu terlalu mahal, ya pakai pihak ketiga ini. Karena Oh. kebanyakan kumiai di sana kayak agensi sana itu matok harganya tuh tinggi-tinggi banget Pak gitu. Kalau kita nggak pinter-pinter ya kita keluar banyak uang sih. Keluar banyak uang ya itu ya istilahnya ya. Iya. Berarti kayak anunya Apalagi saya itu kan dari Hirosaki ke Tokyo itu kan jauh banget Pak. Kalau naik kereta sekitaran 3 jam 4 jam naik Shinkansen itu. naik Saya itu Shinkansen itu. iya dijemputnya itu, karena saya bilang saya nggak tahu, karena di Tokyo Station itu pintu keluarnya itu banyak banget, Iya. dari lantai bawah ke atas banyak banget. Saya nggak tahu, saya stuck di tempat itu, saya kirim foto, saya ada di sini, saya nggak bisa keluar, untuk saya nggak tahu arahnya. Mereka nyamperin saya sampai ke bawah tanah. Oh. Coba kalau yang lain mungkin nggak mau tahu, Iya. customer-nya jadi kesulitan gitu Pak. Ya, menurut saya ini dengan harga segitu, dengan pelayanan seperti itu ya worth it banget ya menurut saya, dibanding dengan jasa yang lain. Dilihat dari review-review dari teman-teman saya juga, dari Instagram juga, itu yang saya pakai kemarin itu kan Japan Visa Support itu paling baik sih. Tapi memang kalau Jepang itu kalau memberi pelayanan itu memang saya akui sih ya. Dalam artian memang pelayanan apapun itu bagus sih ya. Jepang Iya itu Pak. terkenal sih memang lebih apa namanya lebih bagus daripada mungkin dibanding Taiwan sendiri ya. Kalau saya lihat. Bisa dikatakan seperti itu Pak. Kalau di Taiwan kesannya kan masih agak apa ya, udah maju tapi belum terlalu maju. Kalau di Jepang itu otomatis ya full. Jadi di kantor itu yang ngurusin itu orang banyak, tapi petugasnya cuma sedikit banget Pak. Dia semua full online. Iya Jadi kalau memang di sana itu aplikasinya itu semua itu bahasa bahasa Jepang. Jepang semua. Kalau mereka nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris juga terbatas, ya sangat kesulitan sekali itu. Iya. Sedangkan di sana itu kalau kita sana ya, kita lama pun lihat orang banyak Pak. Kita kan kayak apa ya, kayak iPhone itu lah di Jepang lah ya. Kita kan kayak daftarnya gitu kan panjang banget. Kalau bahasa kanji kan juga sulit ya. Bahasa Inggris kan juga sulit juga. Kalau kita lama saya ngurus pribadi kan dah. Kemarin saya lihat ada orang Bangladesh itu ngurus itu sendiri. Dia nyoba masukin, tapi dia nggak bisa. Bahasa dia bisa tapi nggak lancar. Jadi hampir 1 jam setengah itu dia nggak kelar-kelar ngisi formnya itu. Kan Walah. ada customer yang lain kayak marah-marah gitulah. Jadi menurut saya menggunakan jasa ini beneran juga sih. Gitu. Iya sih. Ya itu ya memang kadang ketika kita mengambil suatu jasa itu salah satunya yang terutama kalau misalkan kita ada permasalahan-permasalahan tertentu mereka bisa bantu itu istilahnya seperti itu dan prosesnya jadi lebih cepat kan waktunya juga kita Iya. bisa gunakan untuk yang lain misalkan atau Ya. butuh Karena untuk kemarin kan gini Pak, kalau waiver visa kan durasinya cuma 14 hari kan. Sedangkan saya kan stay di sana kan kurang lebih 60 hari. Jadi mau nggak mau saya sebelum waiver saya habis, saya harus play duluan itu. Sedangkan kalau kita play mandiri itu takutnya yang kita tadi lama nanti ya. Belum lagi ada risiko tertolak juga kan. Jadi mau nggak mau kita gunain kumiai terlalu mahal, ya kita pihak ketiga aja gitu lah, bisa bantu kita dengan harga yang cukup ringan. Oke, good. Bagus. Baik itu pengalamannya juga bagus. Ada yang lain? Makasih Mas Anang. Yuk, yang lain mungkin ada yang mau cerita lagi? Silakan. Bebas pengalaman apapun, mungkin menggunakan kan teman-teman PM ini juga kadang ada beberapa yang kalau
hari Minggu mungkin untuk cewek ke salon ataupun ya kan ada beberapa yang seperti itu atau jasa apapun itu boleh. Atau apa misalkan tadi kalau misalkan ada mungkin ada pendapat lain tentang Foodpanda, Uber Eats gitu boleh atau pengalaman menggunakan apa high speed railnya Gojek misalkan atau mungkin apa namanya yang lain apapun itu sistem price Selamat pagi, Pak. Yo, selamat pagi Mbak Dewi. Saya Dewi Mayangsari, Pak. Ya, Ingin sharing pengalaman tentang jasa ya, Pak. ya boleh. Yuk, silakan. Ya, definisi jasa sendiri itu kan merupakan sesuatu yang dapat disentuh ya, Pak ya, dilihat, dirasakan juga, namun tidak berbentuk gitu, tidak berwujud. Pengalaman saya itu Pak untuk penggunaan jasa itu di sini ini Pak taksi. Oke. Taksinya ini taksi yang biasa kuning ya? Bukan Pak. Jadi taksinya ini taksi sebuah perusahaan taksi yang saya telepon gitu loh Pak. Bukan yang kuning itu. Bukan yang kuning ya? Iya, jadi kayak taksi pribadi tapi dia ada perusahaannya gitu loh Pak. Jadi saya cukup telepon ke nomornya itu. Kan saya kan dapat ininya kartunya apa ya, kartu namanya itu dari salah satu teman saya. Jadi ketika saya tiap bulan kan saya ada off day ya Pak ya, ada off day. Itu tiap bulan saya pasti keluar rumah. Itu sebenarnya kalau misalkan dari rumah saya sendiri itu bisa ada untuk ke stasiun itu ada bus sih Pak, ada bus. Tapi itu kan kalau bus itu kan di lumayan tempat tinggal saya itu kan lumayan agak jauh dari kota gitu Pak. Dan itu tuh enggak yang per jam atau apa itu tuh lama banget Pak. Jadi beberapa jam sekali gitu loh Pak. Jadi habis waktunya ya Mbak ya? Iya betul Pak. Jadi habis waktunya kalau misalkan saya harus nunggu bus gitu kan. Padahal untuk harga kan lebih murah ya Pak ya. Paling 18 NT gitu kan dari rumah saya ke stasiun ya. Tapi kalau misalkan saya menggunakan jasa taksi yang kuning itu Pak, saya kan otomatis itu kan harus ke mesin Ibon ya Pak ya di Seven atau di Family atau di High Life kayak gitu kan Pak, di minimarket kayak gitu. Itu harganya itu Pak dari jarak dari rumah saya ke stasiun itu kan sekitar 1,9 kilo. Itu 150 lebih Pak. NT ya? Harganya. Iya, 150 itu sekali NT jalan lebih. Ya Mbak ya? Iya, itu sekali jalan Pak. Tapi kalau misalkan saya menggunakan jasa taksi yang telepon ini Pak, yang saya sekali telepon itu jauh dekat, maksudnya nggak jauh dekat juga sih, tapi kalau misalkan untuk dari rumah saya ke stasiun itu hanya 100 NT. Oh, lebih murah ya? Lebih murah iya. Bahkan tapi juga kalau misalkan saya hanya lebih dekat dari itu pun 100 NT Pak. Jadi jatuhnya tuh jauh dekat 100 NT gitu loh Pak. Tapi kalau misalkan lebih jauh lagi itu udah beda harga seperti itu. Dan lebih praktis juga Pak. Saya kan kalau misalkan dari rumah harus ke minimarket itu kan lumayan ya Pak ya, jalan kaki gitu kan. Sedangkan liburnya PMI itu kan Pak terbatas jam kan. Keluar jam berapa, pulang jam berapa seperti itu. Jadi saya benar-benar mengejar waktu. Sedangkan itu saya hanya tinggal telepon. Kurang lebih saya kalau misalkan memang beruntung, kalau misalkan taksinya itu lagi banyak yang standby, itu 3-5 menit saya menunggu, itu sudah datang. Tapi kalau misalkan kadang lama, mereka juga kasih tahu sih Pak kayak, ini lagi nggak ready nih taksinya gitu kan. Nunggu lama gitu, nunggu agak lama apa nggak apa-apa. Terus kayak saya nanya kan Pak, berapa lama gitu. Misalkan 15 menit atau 20 menit, seperti itu Pak. Jadi lebih praktis menurut saya. Oke, berarti satu sisi praktis dan waktunya lebih cepat gitu ya, istilahnya. Iya Pak, betul. Dan yang utama lebih murah dibandingkan juga. Yang lain gitu. Oke. Kalau dari sisi bahasa nggak ada kendala kan, pasti ya? Iya Pak, kebetulan kan saya kan di rumahnya kan di gang ya Pak ya. Dan saya kan kalau misalkan saya telepon itu saya cukup menyebutkan
alamat rumah kan Pak. Heeh. Tapi gang-gang aja, saya nunggu di depan gang karena memang nggak jauh Pak dari gang itu. Dan kebetulan di gang saya kan pernah ngobrol sama tukang taksinya itu, supir taksinya. Dia bilang, saya tuh jemput di gang di alamat ini tuh hanya kamu deh kayaknya, katanya gitu. Oh. Karena sepertinya cuma saya gitu Pak yang pakai jasa mereka. Jadi kalau misalkan saya baru nyebutin jalannya Pak, kayak saya kan kebetulan di jalan Heping ya Pak ya, Heping Lu, dia langsung kayak, oh iya saya tahu. Jadi kayak langsung kayak gitu Udah Pak. paham ya. Tahu nih saya gitu. Iya, saya paham nih orangnya, katanya gitu. Terus, oh ya udah berarti nggak usah nyebutin detail ya, saya bilang kayak gitu. Iya saya tahu gitu. Itu Seperti nganu itu ya Pak. Mbak, apa namanya? Orangnya apa supirnya itu hanya satu orang atau dari beberapa? Tidak Pak, dari beberapa. Kebetulan berkali-kali juga memang beda supir Pak. Beda supir ya? Iya beda supir. Terus juga menurut saya mereka untuk pelayanan dari mereka sendiri apa ya, menurut saya dibandingkan dari pengalaman saya menggunakan jasa taksi yang lain itu tidak apa ya, lebih sopan gitu loh Pak. Apalagi ketika misalkan saya menggunakan hijab gitu Pak pada saat itu, otomatis kan jelas ya Pak ya, oh sepertinya ini bukan orang Taiwan gitu kan. Lalu ditanya dari mana gitu kan, asalnya dari mana, terus saya jawab, oh saya dari luar negeri, saya bilang gitu kan, dari Indonesia, saya bilang. Terus mereka kan kayak, oh iya, kalau misalkan penggunaan jasa taksi yang lain itu sepengalaman saya, mungkin tidak semua ya Pak ya, tapi sepengalaman saya itu agak gimana ya Pak, obrolannya itu agak kayak, oh di sini ini ya jaga pasien ya, kayak gitu kan. Terus agak kurang etis gitu loh Pak, nanyanya tuh terlalu privacy gitu Pak, kayak udah nikah belum ini segala macam. Iya, jadi kan kayak saya kan sebagai pengguna jasa mereka kurang ini apa ya, kurang nyaman gitu. Kurang nyaman. Iya Pak, betul, kurang nyaman. Kayak saya tuh terlalu, kenapa sih ini di luar konteks dari saya menggunakan jasa mereka kan Pak. Tapi kalau misalkan dari jasa penggunaan jasa taksi yang biasa saya gunakan itu, mereka tidak sampai ke situ Pak. Jadi mereka benar-benar hanya, oh mau kemana gitu kan. Terus paling kalau misalkan mereka belum tahu saya, oh dari mana, kayak gitu, dari negara mana, kayak gitu. Terus saya bilang, oh dari Indonesia, oh iya oke, mau kemana, ke stasiun, oh oke. Udah Pak, cukup sampai di situ, dan saya cukup nyaman gitu dengan dengan seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak ditanya-tanya, apalagi di luar konteks Masalah saya menggunakan pribadi jasa ya. mereka gitu Pak. Iya betul Pak, masalah pribadi. I see. Ya memang sih itu. Bagus. Oke, makasih Mbak Dewi. Iya Pak, terima kasih banyak. Yo, ada lain? Belum, Mbak mau tanya Mbak tadi Mbak. Tuh, boleh. Iya. Itu menurut Mbak D itu available nggak sih di tempat lain atau hanya di lokasi tertentu saja? Misalkan itu taksinya available di kota Taipei. lain. Apakah di kota lain juga ada juga atau hanya terbatas lokasi atau terbatas gimana gitu? Oh ya, itu saya kan pernah ya sekali menanyakan, karena saya kan kebetulan saya sering libur itu di satu kota aja gitu Pak, jadi jarang ke kota lain. Kebetulan saya juga pernah menanyakan, bisa nggak sih, ada nggak sih di kota Taoyuan gitu kan. Terus mereka tuh bilang, oh enggak, kita cuma di Hsinchu aja, seperti itu katanya. Berarti untuk itu. terbatas lokasi ya? Iya, terbatas lokasi. Ya? Mereka deh. Iya betul. Itu bisa sewa harian nggak Mbak? Atau? Kurang tahu ya Pak ya. Soalnya saya belum pernah menanyakan itu sih Pak, dan belum pernah menggunakan yang sewa harian seperti itu. Oh, I see. Oke. Mungkin patut ini Pak ya, ditanyakan. Iya kan mungkin kalau bisa main ke kota, misalkan kan dari Hsinchu misalkan main ke mana ya, Mioli atau mana gitu kan, lebih enak pakai itu kan. Mungkin ya Pak, kalau jarak jauh itu lebih disarankan menggunakan kayak taksi hitam sih, namanya travel gitu aja sih. Kalau dalam artian jarak jauh harian itu. Oh ada ya Mas? Ada Pak. Berapaan sih kalau di Taiwan tuh kalau tarifnya? Tergantung, misalnya harian itu lokasinya mana dulu Pak? Oh kita mau dari mana ke mana dulu?
Oh. Ya kan mereka harus perhitungan lokasi juga, nanti ngelewatin tol juga gitu kan. Berapa waktu juga gitu. Dulu saya pelanggan saya dari Taichung ke Nantau itu kurang lebih jaraknya 18 kilo itu saya kenanya 2.700. Oh, Itu udah kurang PP. lebih durasinya Udah 1 hari. taksi yang 1 hari pun ya tergantung lokasinya, Pak. Semakin jauh ya semakin mahal juga, tapi ada potongan harganya juga sih. Kalau Lah itu Pak yang Halim menggunakan 2.700 taksi itu harga harga anu harga atau jarak, cuma sekali jalan? iya. Oh, oke. Jadi kalau sarankan mendingan kayak travel gitu aja, taksi hitam aja sih. Kalau pakai Oh, taksi ini seperti ini ya nggak worth it, terlalu mahal. oke. Berarti tetap yang anu ya, itu berarti oh ya dari Taichung ke Nantau ya lumayan sih. Hampir ke Formosa itu kan ya. Itu Sun Lake itu kan Nantau juga itu ya. Iya, itu saya ya sih. Oke. Ya. Saya belum pernah soalnya kalau yang pakai itu kayak gitu. Tapi ya kalau di Taiwan juga kan ada gini Pak, Grab Car ya. Tapi kekurangan Grab Car itu deliver mereka itu nggak ada di tempat-tempat ya bisa dikatakan pelosok, itu nggak ada Pak. Kalau Iya. dari sisi harga, terus dari ketepatan waktu, pelayanan, Grab Car itu bagus sih. Tapi sayangnya mereka itu nggak di semua tempat ada. Hanya di kasarannya tempat-tempat yang agak kota itu ada drivernya. Kalau kasarnya di agak pelosok itu kita kesulitan cari drivernya. Iya memang sih. Kalau misalkan di daerah county gitu udah susah banget Ya itu. agak sulit Pak. Oh. Misalnya kita dari Changhua, kita berangkat ke lokasi ke county itu pakai Grab Car. Terus kita mau pulangnya ini dari county ke kota ini gimana? Bingung ini Pak. Nggak ada. Taksi kuning juga lama, taksi hitam nggak ada gitu. Bingungnya gitu. Naik bus nggak ada juga. Ya iya sih sekarang apa susah kalau di situnya. Ya paling kalau mau kayak gitu yang harian itu paling ya. Iya, Jadi dia kayak sekalian travel itu lah. ya kan travel sekalian Kayak gitu. kalau Indonesia kayak charter gitu lah mungkin ya Pak. Charteran gitulah. Dulu tuh Iya. di Sincu tuh ada yang toko Indo itu mau nganter, kadang mau nganter ke bandara dan lain-lain tuh ada itu. Iya. Tapi nggak tahu sekarang. Itu. Oke. Yo, makasih. Yang lain? Ada lagi? Halo Pak, Yo, silakan. Siapa nih? saya Rosia Pak. Oke, yo Mbak Rosia. Untuk jasa, ini pengalaman saya Pak ya. Ya. Saya ini Pak menggunakan Shopee Taiwan itu termasuk jasa kan ya? Ya, itu termasuk itu. Untuk menggunakannya ya, ini sih Pak membutuhkan, maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari dalam berbelanja online gitu loh Pak. Biasanya beli apa Mbak kalau di Shopee lebih banyak? Ya, itu Pak kebutuhan sehari-hari kayak semacam makanan makanan Indonesia kayak gitu. Soalnya kan kadang di rumah majikan itu kan jarang ada toko Indo ya Pak ya. Iya. Terus juga kalaupun ada di toko Indo kan harus libur dulu. Tapi kan kadang majikan itu kan beda-beda, ada yang bisa libur, ada yang enggak. Jadi saya pakai Shopee bisa ini sih Pak, bisa membantu untuk beli barang. Oh, oke. Untuk bantu beli barang, jadi nggak usah keluar rumah ya Mbak ya, langsung diantar saat itu. Terus kalau pembayaran biasanya pakai kartu atau pakai ke Sevel? Harus pakai. Aku kalau misalkan ke Shopee itu COD Pak, ke Sevel. Oh COD ya, oke. Soalnya adanya Sevel sih. Oke. Berarti lebih ke COD ya Mbak ya? Ya lebih ke COD. Tapi berarti kalau kayak gitu berarti Mbak Rosia harus standby ya. Dalam artian ketika udah pesan kan COD, berarti kan harus ada di rumah saat itu ya. Enggak juga Pak. Jadi sistemnya itu kita tuh nanti dapat notifikasi atau SMS kalau misalkan barangnya udah tiba, ada pemberitahuan. Jadi tahu barangnya itu tanggal berapa tibanya. Jadi tahu. Jadi pas kita nggak di rumah pun
bisa diambil. Toh itu pun kalau misalkan barang udah nyampe, biasanya nggak langsung, maksudnya dikasih jeda itu Pak seminggu, kalau lebih dari seminggu nggak diambil, biasanya bakal dikembaliin lagi ke tokonya. Oh, berarti ngambilnya di poin ya, bukan diantar ke rumah ya? Kan bisa di rumah, bisa ke Seven, bisa ke, pokoknya bisa ke Oh, ke Seven Amil. ya, ngambil ngambil terus bayar di Seven ya? Ya, Iya, benar-benar. Iya sih, kalau Pak. itu. Berarti lebih Tergantung. berarti lebih nanti bayar saya kira COD terus COD-nya langsung diantar ke rumah gitu makanya. Kalau itu berarti kan kalau di Seven enggak sih ya. Nanti bayar di Seven oh ya. Seven atau Highmart biasanya atau Family Mart ya. Kadang ada yang beberapa. Terus ada lainnya, Mbak? Ya, kualitasnya sih, ini sih Pak, obat pengirimannya juga cepat. Gimana? Untuk kualitasnya baik, Oke. kualitas Pernah ngalamin masalah, pengirim Mbak, kendala ketika menggunakan Shopee seperti itu? kendalanya mungkin suka telat sih Pak ya. Kadang telat dari tokonya, gitu. Kadang Oh. barangnya habis, stoknya habis kayak gitu sih Pak, mungkin kendala-kendalanya. Oh, berarti barang habis ataupun telat masuknya Iya, itu ya. Telatnya berapa lama, Mbak? Sampai lama nggak itu? apanya? Telatnya biasanya. Tergantung, tergantung, kadang ada yang 10 hari, ada yang 5, tergantung tokonya, ada juga yang cepat respon. Oh, I see. Oke. Bagus, bagus. Terus selalu menggunakan itu? Kembali selalu menggunakan itu lagi? Iya, Selalu ya? Nggak pernah selalu. pakai Dan Momo ataupun Momo nggak pernah, Mbak? kalau itu nggak pernah sih Pak, nggak ngerti. Soalnya kan kalau misalkan di shop itu kan itu ada apa? Ada bahasa Inggris sama yang di bahasa Taiwannya. Kalau kalau aku lebih ke bahasa Inggrisnya Pak. Kalau kalau Oh, nggak ngerti mungkin bisa kalau misalkan diajarin, cuman aku ngertinya bisanya shop. Pak, iya. I see. Pak, Yuk, yuk. Pak, Ah, kalau Momo itu untuk barang Taiwan, Pak, nggak ada toko Indo di situ. Momo, oh, Momo itu nggak ada ya? Nggak ada untuk nggak apa ada, Pak. barang-barang Indomie segala gitu nggak ada ya? Kalau aku nggak tahu Nggak kan nggak ada. Adanya barang-barang Taiwan, Pak. Oh, I Kalau see. Shopee, kalau Shopee itu kan dia kayak ada toko Indo juga gitu. Kayak kita bisa masuk ke situ. Kalau Momo itu khusus Taiwan. Ah, I see. Soalnya Harganya juga lebih mahal dari Shopee. iya harganya. kalau Shopee Harga-harganya lebih mahal dari Shopee. Hmm, berarti khusus Cuman hanya kalau misalnya kita mau beli barang yang lebih apa kayak barang asli gitu lebih bermerek, lebih baik ke Momo daripada ke Shopee karena kalau di Shopee itu biasanya banyak barang-barang yang kayak KW-KW gitu Pak, murah banget, harganya di bawah standar, murah dan murah banget, cuman kualitasnya juga kurang bagus sih. oh Kalau gitu. kasarannya gini Pak, Momo itu Ha-ah. mall, kalau Shopee itu pasar gitu. Oh, ya 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 ya. Berarti lebih nganu ya, lebih apa namanya kualitasnya apa bukan? Mungkin mereknya lebih asli gitu ya. Kalau istilahnya ya, Momo. Soalnya beberapa temen tuh kadang belinya lewat Momo gitu kan. Kalau ada beberapa yang lebih banyak ke Shopee, saya sendiri malah banyak Saya pakainya. juga pakai Momo juga Pak. Oh, pakai Momo juga. Iya udah lama sih pakai itu. Oh, lebih enak mana Mbak? Kalau secara Eh, kalau untuk jasa. kayak makanan-makanan gitu, saya lebih ke kayak ke Shopee. Tapi kalau untuk barang kita pengen beli sepatu, baju, tas yang agak branded, itulah saya lebih ke Momo. Oke. Ya ya, berarti tergantung barangnya ya Mbak ya. Oke, yuk ada lain? Gak ada ya. Oke, nanti kalau ada lainnya boleh di-share di apa namanya di grup lain gitu ya. Nah, itu adalah beberapa ya. Jadi yang belum ada ini saya belum dengar itu kesehatan.
di Taiwan. Saya belum ada, tapi nanti kalau mungkin ada yang pernah pengalaman di rumah sakit ataupun apa gitu ya, itu boleh nanti share juga di grup ataupun nanti ketika membahas di diskusi juga boleh. Itu. Nah, berikutnya itu adalah, nah setelah kita mendapatkan beberapa gitu ya, maka kita sudah tahu bahwa jasa itu adalah suatu yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain gitu ya, dan itu digunakan bukan untuk suatu benda yang bisa kita pegang, istilahnya seperti itu, tapi kita bisa mendapatkan suatu manfaat, atau kalau kita bilang bisa mendapatkan suatu value gitu ya, suatu nilai ya yang bisa kita dapatkan ya. Contohnya tadi nilai-nilai itu misalkan tadi ada yang menyebut ketika menggunakan Uber Eats ataupun Foodpanda misalkan praktis ya kan, ataupun lebih cepat misalkan, ataupun mungkin membantu ketika kita sibuk misalkan. Jadi kita bisa tetap menggunakan itu gitu. Atau mungkin dengan menggunakan bantuan-bantuan misalkan dengan pihak ketiga ketika tadi mengurus visa, ataupun ketika itu belanja misalkan dengan menggunakan aplikasi. Itu juga satunya praktis. Kalau visa mungkin bisa dapat full service, jadi kita bisa dibantu misalkan seperti itu. Nah, itu adalah nilai. Ya, jadi ketika kita mengkonsumsi suatu jasa, maka kita mendapatkan suatu nilai yang didapatkan oleh konsumen. Ya, jadi apa nilainya? Apa yang bisa kita dapatkan? Ya, apa tambahan yang bisa kita berikan, didapatkan oleh konsumen itu? Nilainya apa? Semacam itu. Ya, jadi itulah tadi. Kenapa? Makanya kita bisa lihat kenapa kok kalian saya yang mengkonsumsi itu. Mungkin satu lagi tadi ketika menggunakan aplikasi pengiriman uang, ya kan? Salah satunya apa? Cepat, ya. Jadi ketika orang Indonesia di Indonesia keluarga membutuhkan uang gitu ya, ataupun saya bisa mentransfer dengan cepat, ya. Itu salah satunya juga, ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa terjadi seperti itu, ya. Bisa kita dapatkan nilainya. Oke, itu. Jadi, nah itu ada beberapa di modul itu di halaman ada beberapa definisi-definisi yang mungkin bisa nanti dibaca seperti itu. Ya, istilahnya tidak jauh beda, mungkin kurang lebihnya sama. Menurut Ritz misalkan seperti itu, ataupun menurut Sedham, atau menurut Keller misalkan, atau menurut McDonald dan lain-lain. Ya, istilahnya kurang lebih ya sama seperti itu, dimana biasanya ada jasa dan ada barang atau ada sesuatu yang kita bisa dapatkan nilainya apa, seperti itu. Misalkan edukasi pendidikan seperti ini. Ini tentu ada dapat nilai, yaitu nilainya apa? Bukan nilai dalam artian ABC-nya, tapi mungkin salah satunya pengetahuan, ya, atau transfer knowledge, misalkan seperti itu. Ya, atau dengan berdiskusi dengan teman-teman seperti ini, berinteraksi, jadi lebih tahu. Oh, di sini ada pendapat ini, pendapat itu, dan lain-lain. Ya, maka itu tadi. Saya suka diskusi ini juga untuk teman-teman share aja pendapatnya, jangan takut untuk menceritakan seperti itu. Jadi biar teman-teman yang lain juga tahu gitu ya. Dan mungkin ya kayak tadi layanan taksi mobil seperti itu. Jadi orang tahu, oh ada layanan seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa kita dapatkan. Jadi pengetahuan dan wawasan gitu ya. Nah, klasifikasi jasa kalau dilihat dari modul ya, itu ada di halaman 110 itu, ya, itu ada tangible action ataupun tindakan yang nyata, dan ada
tindakan yang tidak nyata. Ya, tindakan nyata itu artinya dapat dirasakan secara langsung gitu ya. Misalkan ketika kita pergi ke restoran, apa yang bisa kita dapatkan langsung? Ya kan, kenyang yang jelas, ya kan? Kalau kecantikan ya mungkin wajahnya menjadi lebih fresh ya, lebih glowing kalau istilahnya sekarang, ya kan? Istilahnya seperti itu misalkan. Oke, tidak kusam mukanya. Nah, itu adalah salah satunya. Terus transportasi jelas. Ketika tadi menggunakan taksi gitu ya, ataupun Grab car misalkan atau Uber misalkan. Nah, itu adalah kita dikirim kita bisa berpergian dari suatu titik ke titik yang lain. Ya, misalkan dari Taichung ke Nantau atau dari suatu daerah rumah ke stasiun misalkan dan seterusnya. Ya, itu adalah salah satunya. Jadi tindakan nyata yang dilakukan atau diarahkan kepada orang. Ya, jadi itu adalah beberapa yang seperti itu. Ataupun tindakan nyata yang diarahkan kepada kepemilikan. Ya, artinya yang dimiliki oleh orang itu. Misalkan apa? Pakaian. Pakaian itu kan dicuci, laundry, ya kan? Nah, itu adalah salah satunya. Ya, itu adalah jasa juga. Misalkan kalau ada teman-teman yang pakai laundry coin di Taiwan, misalkan seringnya pakai itu. Nah, itu adalah salah satunya. Ya, terus pemeliharaan alat elektronik, misalkan servis HP, misalkan kalau ada seperti itu. Atau jasa pertamanan, penjagaan gudang, dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah terkait dengan kepemilikan. Tapi juga ada tindakan yang tidak nyata yang dilakukan oleh orang kepada orang. Misalkan, ya ini tadi pendidikan, ya kan? Tidak serta-merta langsung besoknya bisa tapi mungkin secara bertahap atau secara gradual ya. Dalam artian ketika orang mengikuti suatu kuliah tertentu gitu ya, otomatis satu mungkin berani mengutarakan pendapat. Ya kan, dengan adanya misalkan diskusi seperti ini, jadi teman-teman berani untuk mengutarakan pendapat dan juga belajar menanggapi dari orang lain. Nah, itu adalah salah satunya. Otomatis apa? Dengan seperti ini belajar untuk berkomunikasi. Ya kan? Itu juga salah satunya. Ya, selain pengetahuan yang didapat. Terus belajar berpikir kritis atau menanggapi suatu hal yang kritis gitu ya. Jadi kita biasakan untuk membaca ataupun mencari informasi terlebih dahulu baru kita berpikir. Dengan berpikir baru kita bertindak seperti itu. Ya kan? Nah, itu adalah salah satunya. Jadi membantu untuk berpikir secara kritis ataupun membantu untuk berpikir secara logis ya. Seperti itu. Jadi berpikir secara nalar gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi kenapa kok kita lihat orang itu kadang tidak bisa berpikir secara logis ataupun nalar gitu ya. Mungkin pengetahuan mereka atau literasi mereka kurang. Ya, biasanya seperti itu. Jadi mereka gampang terbawa isu, tidak punya pendirian. Ya, ngalor ngidul, ikut sana, ikut sini gitu ya. Istilahnya seperti itu. Oke, itu beberapa yang bisa mental secara kognitif ataupun berpikir untuk diarahkan untuk stimulasi mental atau pemikiran gitu ya. Terus kalau ini adalah tindakan kepemilikan pada informasi, misalkan perbankan. Nah, itu kan kepemilikan kita, tapi juga mungkin ada teman-teman yang menggunakan jasa investasi. Nah, itu kan kita sebelum mengikuti investasi itu mungkin bisa mendapatkan beberapa sharing dari mereka ataupun mungkin beberapa
hal-hal yang ditawarkan oleh mereka. Oh ini. Nah, misalkan seperti itu, ya kan. Nanti keuntungannya ini, nanti mungkin dapat bunga sekian, berapa persen, dan seterusnya per bulan. Nah, itu adalah salah satunya. Tapi juga ketika kita investasi seperti itu, hati-hati, harus hati-hati. Jangan sampai nanti terkena investasi-investasi yang sekarang juga banyak yang bohong, ya istilahnya seperti itu. Ya, itu juga harus bisa memiliki informasi yang lengkap. Jadi ya sebelum kalian memutuskan, oke, aku mau investasi ke sini, seperti itu ya. Oke, itu atau jasa hukum, keamanan, asuransi dan lain-lain. Asuransi juga sama ya. Jadi sekarang itu kan banyak asuransi ya. Ada yang model unit link, ada yang hanya asuransi jiwa, asuransi kesehatan gitu ya. Nah, itu harus benar-benar dilihat dulu apa mau tujuan kita. Nah, itu terus seberapa kredibilitasnya. Ya, susah enggak seperti itu. Jadi biasanya asuransi kesehatan. Mungkin kalau di Indonesia beberapa asuransi kesehatan yang swasta selain BPJS itu juga ada. Ya, itu. Terus nah, sektor jasa gitu ya. Ada beberapa yang tadi mungkin yaitu tadi ada Uber Eats, ada Foodpanda, ada Shopee gitu ya. Ada Traveloka kalau untuk tiket hotel dan lain-lain gitu ya. Ada kalau di Indonesia ada Gojek gitu ya. Ada Grab. Nah, itu adalah beberapa hal ini ya. Nah, itu terjadi gitu ya. Atau kalau kita bilangnya sekarang istilahnya platform. Ya, platform ini itu adalah mempertemukan pihak pembeli dan pihak penjual. Seperti yang tadi, kalau dibilang bahwa Shopee itu pasar. Ya, pasar itu adalah platform untuk orang bisa bertemu dengan antara pembeli dan penjual. Ya kan? Nah, jadi maka sama, Shopee itu juga sama. Ya. Nah, tapi platform ini ada yang menggunakan pihak ketiga seperti misalkan penjualnya itu adalah dari orang lain terus join seperti itu. Kalau di Indonesia ada Tokopedia, kalau di Taiwan mungkin Shopee gitu ya, model bentuk seperti itu, atau yang dikelola oleh satu perusahaan sendiri. Ya, misalkan kayak tadi Momo itu mungkin sepertinya sepertinya dikelola oleh sendiri. Atau kalau enggak PC Home. Ya, PC Home itu juga sepertinya dikelola sendiri. Tidak ada tidak ada pihak ketiga dari penjualnya. Sepertinya ya. Saya kurang paham pastinya. Itu atau Traveloka. Traveloka ini dikelola sendiri. Ya, dia jualan jualan hotel, jualan paket dan lain-lain. Tapi juga sebagian ini semi, karena di Traveloka itu sebetulnya juga menawarkan rental mobil, misalkan. Ya, rental mobil ketika misalkan kita mau pergi ke Bandung, misalkan. Ya, nah di sana kita butuh mobil. Nah, nanti ada beberapa pihak yang menawarkan mobil, gitu ya. Menawarkan mobil bisa dipinjam, mau pakai supir atau enggak pakai supir, jam berapa sampai jam berapa dan seterusnya itu ada. Jadi istilahnya itu kalau gitu kan berarti pasar ya. Jadi mereka punya itu. Tapi kalau kita beli tiket dan lain-lain itu dikelola oleh Traveloka sendiri. Ya, jadi makanya ada dua pihak, dua model seperti itu yang tergabung di situ. Kalau Gojek jelas pasti sama kayak prinsipnya kayak Shopee, di mana Gojek hanya aplikasi gitu ya, dan mempertemukan antara pengemudi
ya, atau seperti itu, dan apa namanya, dengan pemakai jasanya, calon pemakai jasa, seperti itu. Nah, dari sini sudah bisa kelihatan gitu ya. Makanya dari situ sudah ada seperti itu. Maka Gojek itu adalah dulu makanya dibilang ketika bentrok awal dengan dengan taksi tradisional gitu ya. Mereka memang nggak punya armada, mereka hanya bilangnya adalah pemilik aplikasi. Ya itu memang yang terjadi betulan. Jadi mereka hanya mempunyai atau menyediakan platformnya atau menyediakan ekosistemnya. Untuk apa? Agar orang bisa join ke situ, dan kalau membutuhkan pengiriman makanan, belanja ataupun pengiriman paket ya, ataupun mau pergi gitu, bisa pakai aplikasi itu. Ya, itu yang terjadi gitu ya. Kalau kita dulu lihat mungkin 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, di mana kalau di Indonesia banyak kasus terjadi bentrokan antara tradisional dengan aplikasi dan lain-lain, ya banyak ditentang ini itu gitu ya. Nah itu ya memang suatu proses perubahan, apalagi kan merubah sangat drastis ya dari sistem yang lama menjadi suatu sistem yang baru, itu pasti kan banyak menimbulkan ada yang pihak yang setuju dan enggak, seperti itu. Oke, itu. Nah, nanti mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi untuk itu ya. Terus karakteristik jasa gitu ya. Kalau kita lihat di halaman 113, gimana? Oh, oke. Nah, kalau kita lihat di sektor kalau di sektor di 13 gitu ya. Di 113 itu di modul. Nah, itu di situ ada kasus Traveloka. Nanti mungkin juga bisa dilihat. Sebenarnya sama. Traveloka itu yang tadi seperti saya sudah jelaskan. Jadi platform untuk jual beli tiket hotel dan lain-lain, seperti itu. Sama kayak tiket.com, booking.com, itu juga sama. Ya. Terus tadi barang jasa itu tidak berwujud atau intangibility, ya, intangible, ya. Jadi tidak bisa kita beli kayak misalkan pulpen. Pulpen ini ya hanya ini gitu ya, ataupun handphone misalkan. Ya kita dapat beli barangnya, produknya nyata, bisa kita pegang gitu ya. Kita bisa beli handphone, bisa beli ini itu, dan produk itu nyata. Tapi kalau jasa itu kita nggak bisa rasakan, tapi kita tadi dapat manfaat dan dapat nilainya. Ya, itu yang kita bisa dapatkan. Terus yang kedua, inspirability, ya, atau tidak terpisahkan, ya. Maka ada di situ involvement, ya, atau kontak involvement. Involvement ini konsep di konsumen behavior biasanya juga ada. Itu adalah ketika kita misalkan mau membeli produk gitu ya. Kita mau membeli produk handphone dengan mau membeli produk pulpen. Ya, ada handphone, ada pulpen. Nah, ketika kita berpikir, maka kita pasti akan lebih banyak menggunakan berpikir ketika kita mau beli handphone. Kita mencari lebih banyak informasi. Ya kan? Jadi kita mencari sesuatu yang memastikan bahwa pilihan kita itu tepat. Oh, saya mau beli ini, ya, mau beli Samsung, beli iPhone, mau beli Xiaomi, mau beli Vivo, mau beli apa. Mereknya apa, dan juga modelnya yang seperti apa. Oke, dibanding kalau kita beli pulpen. Ya udah beli aja gitu kan. Nah, itu istilahnya ada involvement, tingkat kontaknya tinggi, atau antara penyedia
interaksi antara penyedia jasa dan konsumen gitu ya. Itu adalah seperti itu. Jadi mereka akan nanya-nanya dulu garansinya dan lain-lain. Itu adalah interaksi seperti itu. Ya. Atau kalau di tourism ya, mungkin di pariwisata gitu, itu adalah salah satunya juga ketika kita membutuhkan kita masuk ke museum. Ya, itu adalah involvement-nya tinggi, high involvement, ya kan? Karena kita mencari informasi-informasi tentang kultural, heritage gitu ya, budaya ataupun cultural heritage ataupun pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke. Itu adalah tak terpisahkan. Yang ketiga, variability. Nah, ini adalah standarisasi antara standarisasi dengan fleksibilitas. Ya, kita mau pakai cara yang standar, ya, semuanya sama pelayanannya atau fleksibel. Nah, ini ada ada plus minusnya gitu ya. Maka kalau di modul itu ada ada standarisasi dan ada heterogen. Sebenarnya jasa pun juga sama, ada yang standar, ada yang mungkin lebih bisa di custom ya, atau fleksibilitasnya tinggi. Nah, itu juga sama. Ya. Jadi itu yang terjadi. Maka di situ ada variability. Nah, mungkin kita akan lebih kulik lagi ketika nanti berkaitan dengan kualitas dan lain-lain. Ya, kenapa kok konsumen perlu dikasih yang fleksibel? Oke, kenapa konsumen dikasih yang standar misalkan? Ya, terus nanti ada proses namanya kalau di transformasi digital itu ada proses bundling dan unbundling. Ya, contohnya kalau misalkan ketika kita membundling airline itu biasanya kalau China Airline dan lain-lain itu kan bagasi, terus makanan itu udah dibundle jadi satu. Ya, ketika pergi ke Taiwan dari Taipei ke Jakarta misalkan, atau dari Jakarta ke Taipei misalkan, ya sudah dapat bagasinya sekian, terus bagasi kabinnya sekian, nanti makanannya sama. Ya, mungkin hanya ada dua macam biasanya seperti itu. Mau pilih menu A, pilih menu B misalkan. Seperti itu. Itu adalah kalau di bundle. Tapi kalau kita beda, kalau ketika kita pakainya Scoot misalkan, ya, ataupun Discoot. Nah, Discoot itu ya yang jelas kita beli hanya bawa barang dan orang aja. Ya, barangnya hanya bagasi aja cuma 10 kilo gitu ya. Untuk bagasi kabin 2 biji 10 kilo. Nah, terus nanti kalau kita mau butuh bagasi tambahan, ya beli gitu ya. Berarti kan ada proses dipecah-pecah ya. Terus nanti kalau kita mau beli kalau kita mau beli makanan, ya pesen lagi. Kalau kita mau minum, ya pesen lagi gitu ya. Itu. Atau kalau kita mau kursinya yang extra leg, ya pesen lagi gitu kan. Atau kita mau pesen yang kursinya yang pinggir, dekat jendela biar bisa lihat pemandangan misalkan, ya pesen lagi seperti itu. Ya, atau kita mau yang di lorong biar kalau ke toilet lebih mudah, ya pesen lagi gitu kan. Nah, hal-hal yang semacam ini itu adalah namanya proses unbundle, ya, dipecah-pecah menjadi layanan-layanan tertentu yang bisa ditawarkan. Ya, itu adalah konsepnya dari Norman, ya, salah satunya seperti itu. Oke. Nah, itu bundle dan unbundle. Oke. Dan yang terakhir itu adalah perishability. Perishability itu adalah dapat dimusnahkan dan tidak mudah dimusnahkan. Ya. Maka kalau kita lihat, maka perbedaannya adalah dalam bentuk seperti ini.
barang itu berwujud dan jasa itu tidak berwujud, produksi dan konsumsi itu terpisah. Kalau jasa itu ada interaksi antara karyawan dengan konsumen seperti itu. Ya, ada diskusi, ini pingin itu gitu dan lain-lain. Misalkan kita mau makan Neuromian misalkan. Nanti dipisah-pisah enggak atau diapakan, ditambah apa dan lain-lain. Itu adalah salah satu simultannya. Ya, standarisasi dan heterogen. Terus tidak mudah musnah dan mudah musnah, misalkan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari Maslow gitu ya, itu ada hierarchy of need. Jadi orang itu butuh psychological di sini, ya tidur dan lain-lain, makan, terus safety, ya love atau belonging, ada esteem, penghargaan, dan self-aktualisasi. Ya, di mana di sini kalau kita lihat itu yang mendorong sektor jasa. Ya, pergerakan sektor jasa. Kita butuh apa? Kita butuh tidur, maka ada hotel. Kita butuh makan, ada restoran atau warung makan. Ya kan? Kita butuh keamanan, maka ada jual misalkan perbankan untuk keamanan finansial kita dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Itu adalah salah satunya. Terus kurang 5 menit biar saya selesaikan dulu. Nah, ini adalah yang tadi, bundle dan unbundle. Ya, itu yang terjadi tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, itu terus transformasi sektor jasa, itu karena adanya teknologi, itu jelas nanti kita akan lihat beberapa hal. Terus ada ekonomi, ya. Terus ada sosial budaya dan ada kekuatan pasar. Oke, itu adalah yang bisa kita lihat dari sini. Itu kurang lebihnya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau diskusikan. Kalau enggak, saya sambil absen. Yang absennya yang ini ya. Oke. Mas Anang tadi ada. Mas Abdul Latif ada. Kusaini. Mohon maaf Pak sebelumnya. Ya. Itu dari kelas kita itu ada orang sendiri yang mengabsen Pak. Nanti setelah kelas selesai akan dikirimkan ke tutornya masing-masing nanti. Oh, ada ya? Ada Pak. Oh, ya udah kalau ada nanti berarti saya minta bantuan aja kalau gitu. Iya, karena kan gini Pak Halim kan juga ngajar kita, nanti kan nggak lihat anaknya keluar masuk atau gimana gitu kan. Jadi ada boleh. tim sendiri yang nanti absennya. Oke. Ya gitu juga cukup bantu sih sebetulnya. Boleh. Siapa ya mbaknya atau gantian? Saya Pak, Dewi Mayangsari. Oh, siapa Mbak? Dewi Mayangsari Pak. Oke, Mbak Dewi ya. Oke. Iya Pak, nanti saya ini kirim ke Bapak ya Pak di line. Boleh. Ya. Oke. Siap. 15 orang ya? Ada tambahan lain nggak sih? Tidak ada Pak, 15 orang total. Oke. Soalnya saya terakhir dapat dari tutorial itu dari web juga cuma ini. Oke. Ya udah kalau gitu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, teman-teman bisa istirahat untuk mungkin nanti sesi kedua 1/4 jam lagi. Saya akhiri pertemuan. Minggu depan libur ya Pak? Oh iya, minggu depan kita libur. Ada cuti bersama Indonesia kan untuk Lebaran juga. Jadi libur, nanti kita masuk lagi tanggal 30 ya. Iya, tanggal 30. Jadi 23 libur, 30 kita masuk lagi. Oke. Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Terima Yo, kasih. sama-sama.